pagi. Perkenalkan, saya Sasa Poluan, dokter yang bertugas saat ini. Boleh saya tahu nama ibu, umur, alamat, dan pekerjaan? Baik ibu, jadi AKDR ini adalah alat kontrasepsi yang fleksibel yang berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus dan terbuat dari tembaga. Nah, cara kerjanya ini menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi dan membuahi ovum sehingga mempengaruhi fertilisasi. Keuntungan dari AKDR efektivitasnya tinggi, 99,4 sampai 99,8%. Dia juga langsung efektif setelah pemasangan dan masa pemakaiannya cukup lama, yaitu 10 tahun. Dapat dipasang langsung setelah melahirkan ataupun abortus dan tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Memang efek sampingnya bisa terjadi perubahan siklus haid jadi lebih lama dan banyak, haid lebih sakit dan bisa ada spotting. Dan komplikasi yang paling ditakutkan di mana bila ada infeksi menular seksual, AKDR dapat memicu terjadinya radang panggul sehingga dapat memicu terjadinya infertilitas. Apa ibu ada pertanyaan? Sebelumnya ibu apa boleh tahu tanggal haid terakhir, lama haid dan pola perdarahannya, apa ada nyeri perut hebat, bagaimana dengan paritas dan riwayat persalinan yang terakhir, apa ibu ada riwayat anemia berat, riwayat kehamilan ektopik, infeksi sistem genitalia, penyakit menular seksual atau mungkin infeksi panggul. Mohon maaf, tapi apa ibu atau pasangan ada riwayat sering bergonta-ganti pasangan? Apakah ada riwayat kanker serviks? Baik ibu, saat tindakan nanti ibu mungkin akan merasa tidak nyaman, tapi jangan khawatir, akan saya lakukan sebaik mungkin. Apakah saya boleh minta persetujuannya? Baik, terima kasih ibu. Pertama-tama minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan air dan sabun secara bersih sambil pemeriksa mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO. Kemudian minta klien untuk duduk di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi. Lalu inspeksi dan palpasi di daerah perut dan lihat apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Kemudian setelah itu kenakan kain penutup pada klien untuk pemeriksaan panggul. Lalu atur arah sumber cahaya untuk melihat serviks. Dan kemudian atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril dan kemudian pakai sarung tangan steril. Setelah itu inspeksi area genitalia eksterna dan palpasi atau raba kelenjar Bartholin dengan menelusuri labium mayora kiri dan kanan untuk melihat apakah ada benjolan atau nyeri. Lalu ambil spekulum dengan tangan kanan, oleskan jeli dan buka labium mayora dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, lalu masukkan spekulum dalam keadaan tertutup, putar 90 derajat hingga tangkai mengarah tegak lurus ke bawah, atur tuas dan kedudukan spekulum, kemudian amati porsio serviks. Lihat apakah porsio serviks bentuk, ukuran, dan warnanya, dan kemudian lihat juga sekret dari vagina. Lalu setelah itu, lepas pengungkit, putar spekulum 90 derajat melawan arah jarum jam, kemudian keluarkan secara hati-hati dan letakkan di bengkok yang berada di meja instrumen. Berikutnya melakukan pemeriksaan binaan manual di mana memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke dalam vagina dan tangan kiri secara lembut menekan daerah suprapubik. Pastikan gerak serviks bebas dan tentukan besar dan posisi uterus dan pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Lalu lakukan pemeriksaan retrovagina bila ada indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau ada tumor pada cavum douglasi. Lalu keluarkan jari dan perhatikan apakah ada darah di sarung tangan pemeriksa. Selanjutnya masukkan lengan AKDR Kaperti 380A di dalam kemasan steril. Kemudian dengan menggunakan sarung tangan DTT yang baru, pasang spekulum vagina. Ambil dengan tangan kanan, kemudian oleskan jeli, kemudian pasang spekulum dalam vagina untuk melihat serviks, yaitu buka labium mayora dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, kemudian putar spekulum 90 derajat, kemudian atur tuas sehingga porsio serviks dapat terlihat. Kemudian setelah itu usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali.
kemudian buang kasa pada tempatnya, kemudian setelah itu jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati pada arah jam 11. Kemudian setelah itu masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh, yaitu secara hati-hati masukkan sonde ke dalam kafum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Kemudian setelah itu ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter, geser leher biru pada tabung inserter, kemudian buka. Dan setelah itu angkat tabung AKDR tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai inserter terdorong. Kemudian setelah itu pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal. Kemudian lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawalment, yaitu dengan menarik keluar tabung inserter sampai pangkal inserter dengan tetap menahan inserter. Kemudian keluarkan inserter, masukkan kembali ke serviks sampai terasa adanya tahanan dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Kemudian setelah itu keluarkan seluruh tabung inserter dan buang kembali ke tempat sampah yang terkontaminasi. Lalu lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%, periksa serviks dan bila ada perdarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum, tekan dengan kasa selama 30-60 detik. Kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian beritahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai. Ucapkan terima kasih, kemudian cuci tangan kembali dengan metode 6 langkah WHO. Terima kasih.